Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Fitriani, nomor presensi 32 dengan NIM 21108244008 kelas 3D. Di sini saya akan melakukan uji perbedaan statistik non-parametrik untuk ujian akhir semester mata kuliah statistika. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial, di mana tidak bergantung kepada asumsi-asumsi yang khusus. Nah, uji statistik non-parametrik tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diamati dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Metode uji ini dapat digunakan untuk analisis data baik skala nominal maupun ordinal, karena biasanya data berbentuk ini tidak berdistribusi normal. Dari segi jumlah data, statistik non-parametrik umumnya digunakan untuk data berjumlah kecil, yaitu N kurang dari 30. Selanjutnya yaitu beberapa pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik. Ada beberapa pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik, yaitu yang pertama, pengujian hipotesis satu sampel. Ada uji binomial, uji Ransche, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, dan uji chi-square. Yang kedua, ada pengujian hipotesis dua sampel berpasangan, yaitu ada uji McNemar, uji Sain, dan uji Wilson. Yang ketiga, ada pengujian hipotesis dua sampel bebas, yaitu ada uji Mann-Whitney atau U-test. Yang keempat, pengujian hipotesis K sampel berpasangan, ada uji Koch-Ransche dan uji Friedman. Dan yang kelima, ada pengujian hipotesis K sampel bebas, ada uji Kruskal-Wallis-H. Dan yang keenam, ada pengujian hipotesis asosiatif atau berhubungan, itu ada uji Rank-Spearman dan uji Kendall-Tau. Nah, saya akan melakukan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini adalah salah satu uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling independen. Uji Mann-Whitney biasa digunakan pada penelitian desain comparison atau perbandingan. Nah, uji Mann-Whitney ini saya akan menggunakan SPSS versi 26. Sebelum itu, saya akan menyampaikan contoh kasus yang akan kita uji perbedaannya di uji Mann-Whitney. Yaitu contoh kasusnya, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode video animasi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 3. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode video animasi pada kelas A dan menerapkan metode video animasi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai atau hasil belajar sebagai berikut. Nah, untuk hasil belajarnya, data hasil belajar sudah ada, saya masukkan ke dalam Excel. Nah, untuk hasil belajarnya ini untuk kelas A ada 10 siswa dan kelas B ada 10 siswa. Nah, di kelas A ini tidak menggunakan metode video animasi dan kelas B ini menggunakan video animasi. Nah, ini ada kodenya yaitu 1 untuk kelas A dan kode 2 untuk kelas B. Nah, selanjutnya kita akan menguji perbedaan statistik non-parametrik dengan uji Mann-Whitney. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu, ini versi 26. Nah, kita klik yang variabel view terlebih dahulu. Di kolom 1 ini kita ketik hasil. Nah, untuk label yang ada di hasil ini kita ketik hasil belajar matematika. Yang ke kolom kedua ini kita ketik kelas. Nah, di label ini kita ketik kelas juga. Nah, untuk yang lainnya ini tidak usah diubah. Yang type with decimal, missing column, alias measure, roll ini tidak usah diubah
Tapi yang value yang kelas ini kita klik yang ini tanda titik ini, kita klik, lalu value nya kita ketik 1 untuk kode kelas A, lalu kita add, dan value nya kita ketik 2 untuk kode kelas B. Kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi ini untuk variable view-nya terlebih dahulu. Lalu setelah kita menuliskan di variable view, kita klik data view ini. Kita klik data view. Nah, di sini data view-nya ada hasil dan ada kelas. Untuk hasil ini kita masukkan data hasil belajar matematika ini kelas A terlebih dahulu ya. Kita copy, kita blok dan kita copy, terus kita paste nomor 1 sampai 10 ini adalah kelas A. Lalu untuk selanjutnya yaitu kelas B, kita blok, kita copy, ini untuk kelas B kita copy, lalu kita taruh di bawahnya kelas A ini, mulai dari nomor 11 kita paste. Nah, ini nomor 1 sampai 10 ini hasil belajar kelas A, dan nomor 11 sampai 20 ini adalah hasil belajar kelas B. Nah, untuk yang bagian kelas kita juga akan menginput data. Ini kode yang A ini kita blok, kita copy, lalu kita taruh di yang nomor 1 ini, kita paste. Nah, ini untuk kelas kode kelas A. Lalu selanjutnya untuk kode kelas B kita blok, copy, lalu kita klik di sini nomor 11 ini, kita paste. Nah, ini sudah kita masukkan data, sudah input data yang nomor 1 sampai 10 ini untuk kelas A, dan ini kode kelas A1, dan nomor 11 sampai 20 ini kelas B, hasil belajar kelas B, dan kodenya ini adalah 2. Selanjutnya kita akan menganalisis data tersebut. Langkahnya yaitu kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, lalu yang legacy dialog. Yang legacy dialog ini kita pilih yang two independent sample. Kita klik, nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini tuh independent sample test. Untuk hasil belajar matematika ini kita taruh di test variable list. Nah, kita klik. Nah, untuk kelasnya ini kita taruh di grouping variable. Nah, setelah itu kita define group. Untuk grup 1 ini kita klik 1 untuk kelas A, dan grup 2 ini kita klik 2 untuk kelas B. Lalu kita klik continue. Nah, setelah selesai, ini ada tipe tes. Ini sudah tercentang main with me view. Nah, ini tercentang ini kita sudah memilih ini, berarti ujinya itu menggunakan main with me view. Jadi kita tidak usah merubahnya, terus kita langsung klik OK. Nah, seperti ini. Nanti setelah kita klik OK, ini sudah muncul hasil output dari SPSS-nya seperti ini. Nah, ini ada ranks dan test statistik. Nah, ranks ini merupakan penjabaran data. Ini tuh penjabaran data. Nah, dalam statistik ini tuh disebut statistik deskriptif. Nah, ini untuk hasil belajar matematika, ini kelasnya kelas A, kelas B. Nah, N ini adalah jumlah yang kita observasi. Seperti kelas A ini ada 10 orang, kelas B ada 10 orang, jadi totalnya N-nya ada 20. Nah, ini seperti ini. Ini min rank dan sum of rank ini merupakan statistik deskriptif. Nah, N ini adalah jumlah sampelnya. Seperti tadi kelas A 10, kelas B 10. Ini jumlah sampelnya totalnya 20.
Nah, selanjutnya ini adalah tes statistik. Nah, untuk yang kedua ini kita gunakan untuk menganalisis. Nah, ini saya sudah menuliskan di Microsoft Word. Nah, tadi kan setelah dapat output seperti ini, nah ini kita sudah di Microsoft Word. Nah, tadi kan contoh kasusnya seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode video animasi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 3. Nah, untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode video animasi pada kelas A dan menerapkan metode video animasi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai atau hasil belajar. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan main with me itu yang pertama, jika nilai asin psi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, dan yang kedua, jika nilai asin psi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, untuk kasus ini hipotesisnya yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B. Nah, untuk output SPSS ini kita klik saja, klik kanan, terus kita copy. Nah, setelah kita copy, kita ini klik kanan, kita paste. Kita paste. Nah, ini sudah kita paste untuk range. Selanjutnya kita paste yang tes statistik. Ini kita copy, kita paste. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, kita analisis sekarang kita analisis. Nah, ini untuk asin psi ini kan 0,00. Nah, jika nilai asin psi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa asin psi atau two-tailed sebesar 0,000. Ini ya, asin psi two-tailed itu 0,000, di mana 0,000 itu kurang dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode video animasi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 3 SD. Nah, ini pengambilan keputusannya. Sekian uji perbedaan non-parametrik, yaitu dengan uji main with me dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.